Wah, teman-teman, pasti sudah siap sekolah minggu online kan pada hari ini? Pasti sudah pada mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi bukan? Jangan lupa ya untuk tetap berpakaian rapi seperti waktu kita datang ke gereja. Dan yang gak kalah penting, siapkan Alkitab, persembahan, dan jangan lupa meminta ayah, ibu, dan kakak atau adik untuk mendampingi ibadah. Dan jangan lupa juga untuk absen di kolom yang ada di bawah. Teman-teman juga harus mengikuti ibadah sampai selesai ya, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Oh, pasti tetap sehat, tetap semangat, dan pasti tetap sukacita. Amin. Yuk, kita mau persiapkan hati kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita mau bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk. Ayo dong, meskipun masih ibadah online tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, Mas Eko panggil adik-adik semua untuk bangkit berdiri biar lebih semangat. Kita mau memuji Tuhan lagu ini lagi ya. Datanglah, gitu ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam
semangat, tetap memuji Tuhan. Yuk, kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Mari Mas Eko hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas yang segar. Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang indah ini untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terlebih juga Tuhan memberkati orang tua kami yang membimbing dan mendampingi kami dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Meskipun kami beribadah hanya secara online Tuhan, tetapi tidak menutup rasa sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau ganti pujian kita. Sekarang Mas Eko mau ngajarin adik-adik belajar lagu baru. Ini kalau yang sudah tahu lagunya, berarti harusnya bisa nyanyi lebih keras, lebih semangat. Tapi kalau yang belum tahu, kita mau belajar sama-sama. Judul lagunya itu Kunaikan Syukurku adik-adik. Jadi awalnya seperti ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Nah, kita mau lagu itu ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau belajar sama-sama. Siap? Siap. Yuk. Biar semangat lagi, bangkit berdiri lagi yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari Udah pada tahu lagunya? Udah pada bisa liriknya? Sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Aku selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Na 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 na. Na 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 na. Yeay, puji Tuhan, pinter semua. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Mas Eko harap semuanya sungguh-sungguh. Mas Eko harap semuanya bisa bersikap dengan baik, karena kita mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera, tetap ceria dan semangat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saatnya kita akan menerima firman Tuhan melalui cerita. Sebelum anak-anak membaca Alkitab, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh bersama-sama anak-Mu mengikuti sekolah minggu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami sampaikan boleh dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu
dan tertanam di dalam hati pikirannya, sehingga anak-anakmu boleh melakukan di dalam kehidupannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan menerima firman Tuhan melalui cerita. Sebelum Bu Erwin melanjutkan cerita yang kemarin, Bu Erwin akan mengulangi cerita pada minggu kemarin. Ayo, siapa kemarin yang ikut sekolah minggu? Iya, yang ikut sekolah minggu tunjuk jari. Kalau ikut sekolah minggu, siapa yang mengajar sekolah minggu? Betul, yang mengajar sekolah minggu Bapak Petut Tantri. Lalu apa judul cerita pada minggu kemarin? Judul cerita minggu kemarin, iya betul, keluarga Yakub pindah ke Mesir. Nah, anak-anak, sebelum Bu Erwin menambah cerita yang kemarin, Bu Erwin akan mengulangi cerita yang kemarin. Pada suatu hari, saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, Yusuf itu masih hidup dan ia tinggal di Mesir menjadi wakil raja Fir'aun." Lalu ayahnya sangat gembira sekali, sangat bersuka cita. Ayahnya keburu-buru tergesa-gesa ingin pergi ke Mesir. Lalu bersiap-siaplah Bapak Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf. Ketika itu saudara-saudaranya Yusuf dikirim kereta dari Mesir, dan berangkatlah Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf dengan menaiki keretanya yang indah. Di samping mereka juga naik kereta, Bapak Yakub juga mempersiapkan ternak-ternaknya yang dibawa. Sebagian ada yang naik ternaknya. Berapa orang anak-anak yang ikut ke Mesir itu? Ada 70 orang. Jadi banyak sekali yang ikut di sana. Berangkatlah mereka dari Kanaan naik Mesir. Sampailah tiba di perbatasan Kanaan, yaitu di Betseba. Mereka di sana berhenti dan mengadakan mezbah doa. Mereka mengadakan doa di sana. Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah kamu takut ke Mesir, sebab aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana." Tambah bersukacitalah Yakub. Kemudian Yakub melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di Mesir dan sampailah mereka di Gosen. Setelah sampai di Gosen, terlebih dahulu kakak dari Yusuf yang bernama Yehuda, dia mendahului menemui Yusuf. "Yusuf, itu ayah dan saudara-saudaramu sudah ada di Gosen." Lalu cepat-cepatlah Yusuf bilang sama kedua anaknya, "Mari kita itu mengunjungi kakekmu. Kakekmu sudah ada di Gosen." Lalu berangkatlah Yusuf sampai di Gosen. Nah, itulah cerita kemarin anak-anak. Ceritanya bahwa Tuhan telah mengubah hati
seperti Yusuf dan saudara-saudaranya yang tadinya iri, dengki, sampai Yusuf dijual. Sekarang Tuhan mengubah hatinya untuk hidup bersama-sama di Gosen. Jadi sekarang keluarga Yakub hidup bersama-sama di Mesir. Nah, itu anak-anak cerita pada minggu kemarin. Untuk cerita pada pagi ini, Bu Erwin mau ambil Alkitab. Anak-anak juga yang ada di rumah menyediakan Alkitab. Anak-anak pasti didampingi ya sama papa dan mamanya. Karena cerita Bu Erwin ini diambil dari Kejadian. Ya, Kejadian 48 sampai 49. Ayat ini sangat panjang sekali. Jadi anak-anak nanti di rumah minta dibacakan papa atau mama atau kakaknya. Bu Erwin di sini tidak membacakan. Nanti waktunya enggak habis. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita pada pagi hari ini berjudul Yakub memberkati anak dan cucu-cucunya. Ya, judul cerita pada pagi hari ini, Yakub memberkati anak dan cucu-cucunya. Coba anak-anak, apa artinya berkat? Berkat itu berhubungan dengan Allah kepada manusia. Ayo, anak-anak, siapa yang pernah lihat Bapak Pendeta telah memberkati anak-anak? Pada saat apa? Pada saat dibaptis di gereja, Bapak Pendeta telah memberkati anak-anak. Dan saat apa? Coba. Saat Bapak Pendeta memberkati setelah selesai kebaktian di gereja. Dan anak-anak pasti juga merasakan berkat itu. Anak-anak yang masih setia mengikuti sekolah minggu. Yakub itu mempunyai anak dua. Yang pertama bernama Manase. Manase ini lahir pada saat kelaparan. Dan Yusuf berkata, Tuhan telah mengubah, telah melupakan semua masalahku dan masalah rumah tangga ayahku. Yakub yakin bahwa mereka sudah tidak akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan anak yang kedua lahir, ia kasih nama Efraim. Dan ia berkata, Tuhan telah membuatku berbuah di tanah penderitaanku. Bahwa Efraim lahir pada musim panen tiba. Setelah musim kemarau tiba, karena Yusuf bersama anak-anaknya itu sama-sama tinggal di Mesir, namun mereka tinggal di kota. Suatu hari anak-anaknya Yusuf bermain ke Gosen. Mereka sangat senang sekali. Mereka bersuka cita bisa bermain-main dengan keluarganya, dengan sepupunya di sana. Tiba-tiba pada suatu hari ada seorang kurir datang, berkata kepada Yusuf, Yusuf, ayahmu itu sakit. Lalu Yusuf berkata kepada anak-anaknya, kita harus menengok
sakit di sana. Kemudian Yusuf mempersiapkan kereta yang biasanya dipakai oleh sang raja. Wakil raja pun kalau pergi juga naik kereta yang indah. Kemudian dipersiapkan keretanya, berangkatlah mereka dan kedua anaknya ikut. Di perjalanan, Yusuf berkata kepada anaknya, "Nak, kakekmu itu sudah tua. Kakekmu itu waktu tinggal di Mesir, umurnya itu 130 tahun. Dan mereka sudah tinggal di sana 17 tahun. Jadi umur kakek itu sekarang 147 tahun. Wah, kakek sudah tua ya ayah?" "Iya, suatu saat Tuhan itu akan memanggil kakekmu." "Loh," kata Efraim, "apa kakek tidak takut kalau dipanggil oleh Tuhan?" "Tidak, kakekmu itu tidak takut karena kakekmu itu mengasihi Tuhan." Kemudian sampailah mereka di Gosen. Dan saat itu kakeknya sedang duduk di atas tempat tidur. Lalu Yusuf masuk dan dipeganglah Yusuf. Kata Yakub, "Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Tuhan telah menepati janji-janjinya. Ibumu itu meninggal saat perjalanan dari Haran ke Kanaan." Bapak Yakub lupa kalau Yusuf itu datang ke situ bersama dua orang anaknya. Lalu anaknya disuruh mendekat kepada kakeknya. "Ini cucu-cucuku." Lalu diciumlah di dekatnya cucu-cucunya. Dan Yusuf berkata kepada anaknya, "Sujudlah kamu kepada kakekmu." Setelah itu anak yang sulung, anak yang nomor 1, sujud di lutut kaki sebelah kanan. Anak yang nomor 2 sujud ada di lutut kaki sebelah kiri. Kemudian Yakub menyilangkan tangannya. Kata Yusuf, "Ayah, itu keliru. Ayah tangannya kok menyilangkan? Anakku yang sulung yang nomor 1 itu ada yang di lutut sebelah kanan." Kata Yakub pada Yusuf, "Tuhan itu akan memberkati anak yang nomor 2 menjadi anak yang sulung." Dan saat itu ia memanggil tidak Manase dan Efraim, tetapi memanggilnya Efraim dan Manase. Setelah Yakub memberkati cucu-cucunya, sebelum meninggal, Yakub juga memberkati anak-anaknya. Nah, anak-anak, ingat tidak saat diajar sekolah minggunya sama Bu Tias, siapa saja anak-anak Yakub? Wah, banyak sekali ya anak-anak Yakub. Ada Simeon, ada Ruben, ada Levi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asyur, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anaknya banyak sekali. Dengan sabarnya Yakub memberkati anaknya satu persatu. Namun ada satu anak yang diberkati paling indah, yaitu Yehuda. Karena apa Yehuda diberkati yang paling indah? Karena dari keturunan Yehuda
akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Setelah anak-anaknya diberkati, Yakub meninggal dunia. Dan saat itulah menjadikan hari duka cita. Keluarganya menangis. Kemudian setelah itu mayatnya dimakamkan di Kanaan, di mana di sana sudah ada makam Abraham, Ribka, istrinya sudah ada di sana. Setelah Yakub meninggal, bagaimana dengan saudara-saudara Yusuf? Saudara-saudara Yusuf sangat khawatir. Mereka sangat takut kepada Yusuf. Mereka takut kalau Yusuf sudah tidak percaya sama saudara-saudaranya. Tapi kata Yusuf, Tuhan sudah mengizinkan aku dijual di Mesir. Kalau kamu mempunyai rencana yang tidak baik, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Lalu setelah itu Yakub mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan saudara-saudaranya Yusuf dan keluarganya. Nah, anak-anak, ceritanya Bu Erwin sampai di sini, dan ini ada ayat hafalan yang diambil dari Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan menyertai engkau, memberkati dan memberkati engkau. Maksudnya bahwa Tuhan akan menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Nah, anak-anak, inilah cerita dari Bu Erwin. Mari kita berdoa. Saya katakan, Bapa yang di surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa menerima berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti firman-Mu pagi ini, Yakub dan Yusuf telah menerima berkat dan membagi berkat, menyelamatkan saudara-saudaranya. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati kesehatan anak-anak di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan jauhkan anak-anak dari penyakit, dari virus-virus yang membahayakan, sehingga anak-anak-Mu boleh sehat. Dan di dalam pendidikannya, kiranya Tuhan memberikan sukacita meskipun mereka harus belajar di rumah. Berkati setiap orang tuanya yang membimbingnya. Berikanlah banyak ilmu, kesabaran dalam mendidik putra-putrinya, supaya anak-anaknya boleh pandai, boleh menjadi anak yang pintar dan taat, takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik gimana? Sudah diberkati oleh firman Tuhan? Sekarang Mas Eko tanya dong, tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Ya betul, Yakub memberkati anak-anaknya. Sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Mas Eko mau ajak adik-adik lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi, kita mau semangat lagi, kita mau angkat satu pujian. Anggur baru tercurah. Nah, seperti firman tadi kan, kalau kita merasa diberkati, berarti seperti kita itu merasakan anggur baru yang datang dari Tuhan Yesus tercurah atas diri kita. Oke, siap semuanya? Yuk! penuhi umatnya dengan sukacita. Tanya, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Terus kita merasa diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan.
Persembahan kita didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama yang bunyinya seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, sambil kita memberikan persembahan akan diiringi lagu Bawa Persembahan. Pasti udah bisa semua dong, ini lagunya gampang kok ya. Yuk. Mas Eko mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Oke, sikapnya siap. Tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kemudian kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita mau berdoa syafaat. Kemudian akan ditutup dengan doa Bapa kami. Ya mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, segala kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini juga boleh menjadi perlebaran kerajaan-Mu Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan Tuhan setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang saat ini masih ada di Indonesia Tuhan, untuk COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa, yang akan
menghilangkan Tuhan virus-virus yang ada di Indonesia ini Tuhan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh terhindar dari bahaya virus ini ya Tuhan. Kami bisa beraktivitas lagi dengan normal, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk pemerintahan kami ya Tuhan, presiden kami, seluruh jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan berkati, memberikan kebijaksanaan, hikmat, marifat yang daripadamu Tuhan, supaya pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan boleh memimpin kami dengan baik Tuhan, dengan takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang Tuhan. Kau juga akan memberikan kesehatan, kekuatan, Kau berikan kekebalan tubuh ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh tetap bersuka cita, semangat Tuhan untuk melayani, merawat seluruh pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para guru-guru sekolah minggu kami, kiranya segala berkat-Mu, kemurahan-Mu, sukacita-Mu Tuhan, perlindungan-Mu juga boleh menaungi guru-guru sekolah minggu kami, sehingga tetap Tuhan kami bisa bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak melupakan Engkau ya Bapa. Kami tetap mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan yang saat ini masih daring ya Tuhan. Kau akan berkati guru-guru di sekolah kami juga ya Bapa, yang mengajar kami. Kau berikan kesabaran Tuhan, Kau berikan kecerdasan, Kau berikan hikmat Tuhan, sehingga boleh dengan sabar melatih, memberikan pelajaran kepada kami ya Bapa. Walaupun kami tidak bertatap muka langsung, tapi dengan daring ini Tuhan, biarlah ilmu yang kami dapat juga boleh tetap maksimal ya Bapa. Setiap pelajaran-pelajaran boleh kami terima dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk para orang tua ya Tuhan. Kau yang akan berikan kasih-Mu Tuhan, kesabaran dan juga kesehatan Tuhan, supaya dapat membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bersekutu dengan Engkau, untuk bisa bersekolah dengan baik ya Bapa, dan menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan, Kau berikan damai sejahtera, sukacita dalam hati setiap orang tua kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk kami Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau jauhkan kami dari virus COVID-19, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu kepada kami dimanapun kami berada ya Bapa. Berikanlah kesehatan, kecerdasan kepada kami, sehingga kami bisa menjalani setiap aktivitas kami dengan baik dan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Untuk lingkungan kami juga Tuhan, kiranya Engkau yang akan jagai, sehingga lingkungan kami boleh tetap bersih, tetap sehat Tuhan, terhindar dari COVID, dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan nyaman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa-doa ini kami mau panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu Tuhan turun atas kami ya Bapa. Saat ini mari kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita sama Tuhan. Ini tiba saatnya kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Aduh, nggak terasa ya.
Saking sukacitanya, saking semangatnya, ibadahnya jadi nggak terasa, tahu-tahu udah selesai. Tapi jangan khawatir, kita bisa bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Tetap sukacita, tetap semangat melayani Tuhan, tetap menjaga kesehatan kita. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita mau angkat satu pujian penutup. Kita sambil bangkit berdiri biar lebih semangat, karena ini ada gerakannya sebenarnya ya. Lagunya ku daki gunung yang tinggi. Nah, oke, siap ya? Yuk, nyanyi yuk. Besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, kita ulangi dari awal ya. Siap? Tuh, wah, ya. Daki turun sampai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita, yang pasti tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dadah.